yang sudah dirusak itu berarti sudah fix ya? Memang benar sudah fix itu rusak. saya mengunjungi langsung, bahkan dikawal oleh sekitar 300 perusahaan, 300 kepolisian, personil itu fix sudah terlihat hancur dan mereka mengakui, dan pihak kepolisian ingin membantu memfasilitasi tentang itu. Akan tetapi sampai detik sekarang kami belum dapat jawaban dari pihak kepolisian. Saya Agus juga sama dari Madura, teman saya, saudara saya. Saya sebenarnya sudah menyimak sejak lama tentang kasus apa ini namanya perampasan lahan, dan saya tertarik di permasalahan yang terakhir sempat di-spill sama Bang Mahesa, di mana ada satu kawasan di daerah Cirebon itu ternyata merupakan ini apa namanya situs ya, kalau nggak salah ya, situs hutan sekaligus situs. Iya, di situ saya tertariknya begini. Itu kan sudah sejak tahun 77 Kang Mesa kalau nggak salah. Apa itu? Pembangunan PT Indosemennya. Ya dulu kan tidak sampai ngeberangus ke area situ. Dulu kan isinya cuma 100 hektar. Berarti sekarang melebar ya, meluas, makin meluas berarti ya. Meluas. Kemudian yang kedua, kalau dulu kita belum berkuasa di Cirebon, belum jadi siapa-siapa. Untuk melawan itu kan kita ini harus jadi siapa dulu. Nah kita melawan itu kan statusnya sebagai orang kesultanan. Sultan kami kan yang melawan itu. Ya, saya itu menyimak yang terakhir itu setahu saya ada perlawanan di tanggal bulan Mei kemarin, tahun kemarin 2024 kalau nggak salah, dari perwakilan ini kesultanan, dan ramenya itu kalau nggak salah di tahun 2015 ya. Nah di sini saya 2024 akhir. Iya, ya saya sendiri yang turun sama. Dan ya seluruh jajaran keraton. Ya begini, kebetulan kan sekarang yang menjadi gubernur Kang Deddy Mulyadi, dan Kang Deddy Mulyadi kan saat ini gencar-gencarnya untuk mengembalikan hutan kembali hijau lagi kan. Nah di situ masalahnya takut Kang Deddy Mulyadi ini, saya juga agak ragu ini Kang Deddy Mulyadi apa sanggup apa enggak ini. Masalahnya khawatirnya itu seperti statement Kang Deddy Mulyadi yang akhir-akhir ini itu kan beliau memaparkan bahwa ketika ada apa namanya permasalahan di satu daerah itu lebih diprioritaskan yang lebih penting terlebih dahulu gitu. Sedangkan yang kiranya bisa ditunda, anggaplah katakan bisa dibiarkan gitu nanti. Nah di sini masalahnya saya mau bertanya, di kawasan tersebut di Cirebon yang genting itu persoalan apanya ya? Kalau yang kemarin yang dibongkar di Puncak itu kan karena banjir. Nah yang di Cirebon ini urgennya itu di mana gitu, agar bisa dinarasikan juga nanti. Kalau ngomong urgen, lebih urgen di Cirebon ketimbang yang di Puncak. Kalau ngomong urgen, karena itu harga diri tidak hanya kaitannya wilayah, tapi juga mencakup sejarah, budaya. Di Cirebon itu udah situs. Kalau ngomong urgen, lebih urgen Cirebon, polusi disebabkan oleh Indosemen. Lebih urgen di Cirebon. Tapi kita itu, kenapa sih netizen itu salah paham? Kita itu sebenarnya kan mengapresiasi Kang Deddy Mulyadi. Kenapa orang itu kalau nyebut nama tuh diasumsikannya mengkritik, menyalahkan. Kita ini dalam konteks mendukung Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya sudahlah, netizen ini kan memang nggak tahu cara membangun narasi ya. Ya sudahlah. Jadi tapi kalau konteksnya adalah lebih urgen mana di Bogor sama di Cirebon, lebih urgen di Bogor karena di Bogor mah sudah ratusan hektar dan itu tidak ada izinnya. Izinnya sekian. Kang Mar, izinnya berapa yang di Bogor itu Kang Mar? 500 apa 200? Bogor. Di Cirebon. Cirebon.
Cirebon itu PT Indosemen cuman izinnya 100 hektar, tapi penggarapan lebih dari 500 hektar. Nah, Kalau dibilang urgensi, sangat urgen karena polusi udara, pengaboman di situ juga ada, longsor sehingga mengakibatkan banyak korban juga itu sudah terjadi. Jadi kalau dibilang urgensi, semua wilayah itu tetap ada urgennya. Permasalahannya kan bukan di situ, Kang Mas, Dokter. bukan di situ. Dan di Bogor itu bicara banjir, sebelum itu berdiri pun banjir. Tapi jangan salah paham ya, jangan kita dikira membela. Tidak, kita mendukung Kang Deddy Mulyadi merobohkan bangunan itu. Jadi kita buat komparasi, kalau itu dirobohkan, maka Indosemen mimbabil aula, aham kategorinya. Konsisten. Ya iya, maka inilah bentuk support sebenarnya kita kepada Kang Deddy Mulyadi. Support, ya, benar, setuju. Itu support, nggak ada menyalahkan. Itu namanya support, ya. Jadi begini, gebrakan Kang Deddy selanjutnya. Jadi begini dokter, saya punya teman namanya Salam. Salam ini orangnya pemalu. Salam ini kalau diangkat-angkat dia tidak mau. Lah, jadi tradisi di kami dulu ya waktu masih anak-anak itu kalau ada pengantenan itu silaturahmi keliling. Nah silaturahmi ini bawa pasangan masing-masing. Jadi ngebonceng perempuan, terus bawa sanjan ya, ngirim-ngirim itu, ngirim makanan. Nah si Salam ini gak punya pasangan. Nah kalau si Salam ini Lam bawa si Anu, ayo ajak si Anu, itu gak bakalan bisa. Apa yang saya lakukan? Lam, lu gak bakalan mampu bawa si Pulana. Tuh uangnya 50.000, waktu itu gede 50.000 itu ya. Tuh kalau lu punya nyali berani tuh, gua bensinin, gua rokonin, gua jajanin 50.000 gede waktu itu. Tuh, nah, itu bukan saya nyemes ataupun mengecilkan sebenarnya. Jadi saya mensupport Salam dengan bahasa meremehkan. Karena saya tahu Salam nggak bisa kalau, lah udah di ajak si Pulana, nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Nah gitu ya. Kemudian atas tindakan Kang Deddy sebagai pejabat, sebagai negarawan, Kang Deddy sudah melakukan benar. Tapi kalau bahasa kitanya mensupport secara sore ya, orang yang digusur akan kesinggung. Kritik sama netizen itu, yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya cara membangun narasi ya, nggak ngerti sebenarnya. Lihat aja pendukung Kang Deddy Mulyadi, ya satu-satu lah, saya ketawa aja. Iya sebenarnya saya itu begini kan, sebelumnya itu kan saya sendiri ya dari Jawa Timur ya, bukan dari Jawa Barat. Tapi itu saya itu melihat bahwa dari di antara beberapa pemimpin, istilahnya gubernur di Indonesia ini yang tampaknya memiliki apa ya, integritas, keberanian, integritas yang tinggi, terus berkarakter dan ingin mengembalikan kejayaan, terus asal usul bangsa ini kan itu kuat di Kang Deddy itu. Jadi saya itu semakin tertarik dan memang benar Kang Deddy itu tetap harus kita support juga melalui ide-ide netizen, dan jangan itu dianggap bahwa kita itu tidak setuju dengan yang dilakukan saat ini, bukan. Di dalam bahasa hukum ada istilahnya jurisprudensi. Nah, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi di Bogor, di Puncak, itu kan menjadi jurisprudensi agar dia berlaku tegas terhadap PT Indosemen. Begitupun apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu menjadi, kalau di istilah hukum saya tapi kiasin ya, itu menjadi jurisprudensi untuk Gubernur Banten bertindak tegas kepada oknum pejabat yang membangun di wilayah yang secara regulasi cacat administrasi gitu loh. Singkatnya, sederhananya, harusnya Kang Deddy Mulyadi ini dijadikan contoh oleh Gubernur Banten agar bertindak tegas kepada orang yang inisial saja ya, inisialnya Aguan Plongo. Tuh. Ya, saya juga begini ya, apa namanya itu, kepada para pendukung PIK maupun PIK 2 itu, belajarlah terhadap sejarah berdirinya PT Indosemen, di mana penduduknya sekarang itu kalau mau diwawancara satu persatu itu sama semua jawabannya, bahwa mereka itu sulit untuk mencari kerja. Bahkan yang bekerja di dalam pun itu cuma 1-2 orang aja. Nah, sekarang gini aja biar lebih keterangannya lebih lanjut, biar lebih paham yang terjadi di Cirebon tuh bagaimana. Nah, Kang Umar nih, Kang Umar ini yang langsung berhadapan dengan aparat, berhadapan dengan perusahaan, berdebat dengan BPN, perusahaan, aparat. Ceritain Kang Umar, kekejaman Indosemen di tanah Cirebon. Kang Umar. Ya, yang pertama
kita bicara PT Indosemen, kawasan industri yang menyerap tenaga kerjaan. Akan tapi sisi yang lain, banyak mereka ini ternyata setelah kita difasilitasi oleh Kapolres Kabupaten Cirebon, mereka pihak hukum daripada Indosemen mengatakan bahwa situs-situs itu tidak rusak. Nah, setelah pertemuan itu, kita langsung cek ke lapangan, dikawal oleh ratusan kepolisian. Nah, setelah dicek, situs-situs tersebut sudah hancur. Bahkan kita sudah sidak juga dengan Kang Mahesa dan sudah ter-up juga di YouTube. Kalau nggak salah ya, sudah ya Kang Mahesa ya? Iya. Nah, itu hancur lebur. Nah, setelah itu kita ke BPN. Di BPN ternyata izin Indosemen itu hanya 100 hektar. Akan tetapi penggarapannya 500 hektar. Nah, lalu bagaimana masyarakat tersebut, masyarakat setempat? Masyarakat setempat apakah terganggu? Polusi udara Indosemen itu sangat besar. Nah, CSR daripada PT Indosemen ke warga tersebut pun ya tidak sesuai dengan kebutuhan yang di masyarakat sekitar. Arti kata susu pun tak ada lah. Jadi untuk teguran, bukan teguran, sistem support kepada KDM ini, coba kita ingin mengetahui apakah dengan PT-PT besar mereka akan berani atau hanya dengan PT-PT yang sedang-sedang saja. Begitu, Kang Dokter. Jadi masalahnya bukan hanya PT Indosemen, akan tetapi seluruh tanah ulayat, tanah adat. Kita bicara sekarang tidak lagi Cirebon. Seluruh tanah adat, tanah ulayat yang ada di Indonesia yang diklaim oleh PT atau yang diklaim sebagai PSN, ini pun bermasalah. Begitu kan, Dokter? Contoh Banten, PSN digugurkan karena memang mereka ini PSN ini mereka memberikan tanah-tanah proyek strategi nasional ini. Tanah siapa? Pertanyaannya kan itu. Ada tanah ulayat, ada tanah adat, ada pemiliknya. Mereka pun pemiliknya punya surat-surat. Akan tetapi selalu didolimi. Selalu didolimi. Begitu, Kang Dokter. Tapi kalau saya perhatikan itu caranya sama ya berarti ya, cara memperoleh lahannya itu dengan cara memaksa. Yang di Banten dengan yang di Jogja. Dengan cara diberikan izin oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Bahkan dari DPRD Cirebon pun sudah mengunjungi PT Indosemen dan menegur karena tidak menanam kembali pohon-pohon untuk hutan mangrove. Jadi persyaratannya setelah digarap itu kan harus ditanam. Nah, ini tidak ditanam. Nah, jadi oknum pejabat kita pun banyak berperan untuk memberikan izin-izin ke perusahaan-perusahaan. Lalu akhirnya kita melihat bahwa ternyata tanah ulayat, tanah adat ini dirampas berdasarkan undang-undang. Nah, ini apakah undang-undangnya yang bermasalah atau memang oknum-oknum pejabat ini yang mempermainkan undang-undang? Oke, berarti situs-situsnya yang sudah dirusak itu berarti sudah fix ya? Memang benar sudah fix itu. Saya mengunjungi langsung, bahkan dikawal oleh sekitar 300 perusahaan, 300 kepolisian, personil itu fix sudah terlihat hancur dan mereka mengakui, dan pihak kepolisian ingin membantu memfasilitasi tentang itu. Akan tetapi sampai detik sekarang kami belum dapat jawaban dari pihak kepolisian. Nah, masalahnya sekarang bukan hanya situs, Kang Dokter, akan tetapi tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat yang dipaksa di PSN-kan atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan. Dan ini terjadi bukan hanya di Cirebon, akan tetapi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Iya. Nah, kalau berbicara urgensi, ya ini sudah urgen sekali. Ketika PT-PT dengan lenggang leluasa dibantu oleh oknum-oknum pejabat membangun sebuah perusahaan, lalu memberikan upah kepada masyarakat setempat dengan anggaran yang murah, ini pun bermasalah.
Sekarang Kang Dokter, gaji 2.200.000 untuk wilayah Kabupaten Cirebon sampai 3 juta. Apakah itu untuk bisa bertahan hidup? Kan tidak. Gaji segitu itu bukan untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati hidup, akan tetapi itu hanya untuk bertahan hidup. Jadi penyerapan tenaga kerja akan tetapi berbanding kebalik, justru tenaga kerja kita dibayar murah. Sehingga terkesan para investor masuk ke Indonesia atau ke wilayah-wilayah kabupaten atau pelosok-pelosok menganggap bahwa SDM kita itu rendah, dan ini sangat-sangat miris gitu loh. Seharusnya pemerintah juga membantu supaya tenaga kerja ini dibayar sepantasnya. Nah, kalau berbicara kawasan industri yang dibilang KDM bahwa kawasan industri pabrik itu adalah wilayah depresi, kata beliau di salah satu podcastnya, ya bagaimana tidak menjadi depresi, sedangkan UMR-nya saja itu hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati hidup. 2.200.000 sampai 3 juta itu kita harga, sedangkan harga beras, harga bensin di mana-mana sama. Mau yang UMR-nya 4 juta, mau yang UMR-nya 3 juta, mau yang UMR-nya 2 juta, itu harga bensinnya sama. Nah, jadi sekarang urgensinya ketika sekarang Banten bergejolak, seharusnya pemerintah harus mengecek tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat, atau tanah-tanah warga yang direbut paksa secara undang-undang tanda kutip oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab, ini seharusnya segera diperiksa. Jadi bukan hanya sekarang pembahasannya Cirebon, bukan hanya pembahasannya Banten, tapi seluruh wilayah yang dipaksa atau dijadikan kawasan industri, kalau dicek satu-satu banyak yang menyesal itu. Banyak merasa terbodohi oleh oknum-oknum tersebut. Berarti bicaranya sistem ya, sistem yang dibuat oleh para anggota dewan ini. Anggota dewan Embrut. Ya. Nah ini, jadi kita tetap support KDM, Kang Deddy Mulyadi. Toh pun kalau memang KDM komplit, mangga silahkan datang ke Pangeran Kuda Putih karena beliau yang memegang data-data tersebut. Kami sudah mengurus ini sudah hampir 1 tahunan lebih. Ini aja Kang Umar, nanti Kang Umar kita yang datang aja ke Kang Deddy Mulyadi, barangkali persoalan yang terjadi di Cirebon ini belum sampai ke Kang Deddy atau Kang Deddy tidak memiliki data. Jadi kayaknya kita harus nyari waktu untuk menemui Kang Deddy membicarakan Cirebon ini. Hitung-hitung kita juga membuktikan bahwa kita peduli terhadap seluruh wilayah di tanah air ini, tidak hanya Banten gitu. Jadi kita tidak egois. Gitu. Kedua, kita bukan hanya ngurus kok belum selesai kok bicara Cirebon. Saya bicara Cirebon sudah setahun. Itu bicara Banten yang baru beberapa bulan. Jadi lebih dulu ke persoalannya kita itu turun di lapangan itu masalah Cirebon. Jadi kita itu bukan otaknya kayak si curut-curut itu, lu orang mana? Enggak gitu mindset kita. Ini NKRI gitu. Ya kalau misalkan otaknya kita mengikuti otaknya si curut-curut itu, sebetulnya warga yang dilintasi tanah Urugan juga berhak mengatakan bahwa tanah Urugan tidak boleh lewat sini gitu. Iya mestinya. Oke lah, jadi kita ada tamu nih. Ya, Kang Umar ada tamu istimewa kayaknya nih. Saudara Tarsin, silakan. Ini Tarsin mana ini? Ini mah cuma lucu-lucuan aja. Oh alah, kirain Tarsin saudaranya Kades Kohot. Oh berarti ini mah Tarsinnya Tarsin Plongo berarti ya? Ya Tarsin Plongo berarti. Orang mana? Bang Tarsin, orang mana? Orang Kohot juga sampean Bang Tarsin? Bukan. Oh berarti ya kalau Tarsin Kohot, Tarsin pinter karena bisa mengambil keuntungan dari proyek-proyek. Kalau ini kayaknya Tarsinnya Tarsin Plongo ini. Apa di Tarsan. Tarsin KW. Tarsin KW. Saya sudah senang nih ada Tarsin ini. Jadi untuk netizen semua ya, kita tidak pernah namanya tidak suka dengan KDM. Kadang salah paham semua nih. Ya. Jadi kita mensupport perjuangan KDM yang selama ini berjuang terus untuk rakyat. Nah kita juga menunggu, apalagi beliau seorang budayawan yang punya luhur ajaran leluhur itu kembali lagi, maka sebelum ke ajaran leluhur, maka tanah-tanah leluhur pun juga harus kembali lagi kepada haknya. Jadi kudu ingat tanah Purwodadi lah. Ya iyalah, karena kan wilayah bumi ini ya tidak lepas daripada bagian dari sejarah, kecuali istilah Cirebonnya dihilangkan.
nggak ada kata Cirebon lagi. Kita ini sebenarnya kita itu menyampaikan ya kepada Kang Deddy itu menyampaikan informasi, khawatir belum sampai kepada Kang Deddy gitu loh. Justru kita ini jujur ya, saya sebagai bangsa Banten itu ngiri sama warga Jabar itu, serius. Coba di Banten gubernurnya kayak Kang Deddy, keren dah. Justru saya sebagai bangsa Cirebon menunggu gebrakan Kang Deddy untuk menggebrak perusahaan-perusahaan besar. Ya mungkin itu Kang lah, ya tadi seperti katakan netizen satu-satu. Tapi ya, alhasil tugas kita sudah selesai. Bahkan setuju nggak Kang Umar nih kalau kita menghadap Kang Deddy secara resmi gitu loh, sebagai jajaran. Nanti kita menghadapnya sebagai jajaran dari Kesultanan Kesepuan Cirebon. Maesa jangan sembarangan ngebawa-bawa nama Kesepuan Cirebon. Saya jajaran resmi. Bukan membawa-bawa, memang saya jajaran resmi Kesultanan Cirebon. Ya, saya juga sebagai bisa dikatakan perwakilan dari netizen setuju kalau Bang Mahesa sama Kang Umar ini silaturahmi lah ke Kang Deddy. Bahkan saya sekarang Kang itu dapat data 1000 hektar itu datanya sudah ada di tangan. Itu ada suratnya, ada tanah, ada ya surat-suratnya komplit. Tapi di situ berdiri ya pabrik-pabrik, bahkan dari pemerintah juga ada gitu. Jadi permasalahannya sekarang masalah tanah ini sebetulnya terjadi itu sudah lama. Cuman kita memang kurang disosialisasikan tentang masalah tanah. Itu karena memang pemerintah sengaja membuat rakyat ini tidak mengerti pertanahan, sehingga seenak udel oknum BPN tuh memainkan aksinya dengan para pejabat perusahaan-perusahaan itu. Jadi sebenarnya atas apa yang terjadi selama ini di Banten, kritikan saya kepada Polri ya, oknum polisi, itu aslinya kemarahan itu ke BPN sama oknum Kades. Karena mafianya itu ya oknum Kades sama oknum di BPN. Polisi mah kayaknya, oknum polisi ya, kayaknya paling perannya itu 30% kayaknya. Ya, itu kalau dihitung, Kang Dokter, di setiap wilayah di Indonesia, pasti sertifikat ganda itu ada. Ya. Ya sudah rahasia umum. Iya. Ya, izin saya tuh tertarik barusan ada oknum, bahkan kemarin kan sempat berbincang masalah oknum polisi. Bang Mahesa itu, saya kan kebetulan keluarga saya itu polisi ya, tapi ya saya juga sedikit banyak tahu bagaimana apa ya tingkah lakunya polisi. Sejak kecil saya kan tinggal di asrama polisi. Saya juga punya keluarga polisi mah. Berbicara tentang oknum, itu saya berpendapat begini Kang Mahesa, ketika nanti ada pergejolakan dengan oknum tertentu, nah itu alangkah baiknya Kang Mahesa bersama beberapa perwakilan lah, katakan itu silaturahmi langsung tanpa didokumentasikan, anggap offline lah gitu. Dengan siapa? Dengan siapa? Ke rumah oknumnya. Itu saya yakin kalau beliau berbicara empat mata dari hati ke hati itu pasti luluh nanti. Cobalah cara-cara persuasif dulu. Nanti ya khawatirnya ke depan ini kan semakin rajalela kan mereka kan. Dimana sekarang itu banyak buzzer-buzzer yang menyerang yang mendukung dua orang bodoh loh. Gini, sudah saya sampaikan, peran terhadap kegaduhan di Banten, peran oknum polisi itu dampaknya cuma 30%, bukan jumlah Polrinya, bukan. Dampak kerusakan di Banten yang disebabkan oleh oknum Polri itu cuma dampaknya 30%, bahkan gak nyampe lah. Dampak ini besarnya itu kerusakan di Banten ini oleh oknum Kades dan oknum di BPN, termasuk DPR Polri nih oknumnya itu paling 30% kalau digabungin. Karena kerusakan di Banten hari ini itu kuncinya utamanya itu di Kades, oknum Kades. Ya. Iya, Kades ada sama BPN, oknum BPN. Maka kenapa kemarin saya meluapkan kemarahan itu kan ke BPN, bukan ke anggota dewan saya kemarin di DPR RI. Itu kemarin saya bukan di anggota dewan, di BPN langsung saya tunjuk-tunjuk itu. Kan ke BPN saya itu nunjuk ya, itu bukan ke anggota dewan. Dengan diam-diam baik. Ya karena memang yang brengsek itu ya oknum Kades sama oknum di BPN.
Kalau betul. kadesnya jujur, tegas, BPN-nya kerjanya becus, oknum polisi nggak bisa bermain. Oknum polisi nggak bisa bermain. Main di mana polisinya? Adanya sedikit secuil saya, kalau saya hitung jumlahnya secuil oknum polisi. Itu nggak bisa berperan tanpa perbuatan kotor dari oknum kades dan di oknum BPN. Gitu. Paling oknum polisi ini perannya nakut-nakutin warga. Paling itu doang. Ya pas eksekusi itu lagi Ya. apa membutuhkan warga itu. Kalau eksekusi lain lagi. Kalau eksekusi saya nggak bisa ngatakin oknum karena itu sudah menjadi tugas. Maka tetap yang salah regulasi. Mohon maaf ya, saya menyayangkan ya beberapa perilaku oknum saat eksekusi lahan. Tetap saya tidak bisa menyalahkan polisi kalau soal eksekusi lahan ya, karena itu sudah matang. Polisi hanya menjalankan tugas. Nggak bisa saya mengkritisi Polri lah soal itu ya. Jujur, saya tidak menyebut itu oknum. Oknum yang saya maksud di sini adalah oknum polisi yang ikut-ikut nakut-nakutin warga agar menjual lahan. Kalau ada yang bersuara, terus oknum polisi nakut-nakutin di penjara. Itu loh. Kalau soal polisi turun di lapangan di beberapa wilayah mengeksekusi lahan, saya tidak menyalahkan karena itu sudah menjadi bahan matang. Polisi hanya menjalankan tugas. Jadi saya tidak menyalahkan lah ya. Tidak menyalahkan. Makanya balik lagi, berkaitan tanah mah, saya mah lebih menyalahkannya itu ke Kades sama oknum di BPN. Sama dengan politikus anggota dewan dari PAN kemarin. Itu pemikirannya sama dengan saya. Kata salah seorang anggota dewan di Komisi 3 itu kan ngomong, kalau ada permasalahan tanah, pikiran saya, kata anggota dewan, pikiran saya itu di BPN. Pasti mafianya di BPN ini. Ya memang faktanya demikian. Sumber petaka di Banten ini, permasalahan pertahanan itu ya Kades sama oknum BPN udah. Oknum Kades, oknum BPN. Bukan hanya di Banten ya? Iya di seluruh gitu. Ya maksudnya yang kita sekarang ini. Semua itu pasti Kades, BPN. Nah itu yang di Madura. Tadi berdasarkan ini gimana tuh, Dokter? Yang di Madura gimana tuh, di Pamekasan. Ya. Iya, sekarang ya belum dicabut, ada beberapa yang belum dicabut, tapi ada yang dicabut bambunya itu. Terus ada yang sebagian belum dicabut. Tapi sekarang masih agak reda ini masyarakat. Nanti kalau rame lagi saya bantu up juga lewat. Ini yang umum begini nih, yang umum sudah diukur sama BPN, lalu menjadi plottingan sebuah PT. Tapi si uang belum dilunasin ke pemilik tanah. Ya. Nah itu kadang Ya, rata-rata kan bayarnya begitu. lama. Sehingga tanah ini ketika mau dijual atau dicek oleh orang yang butuh tanah tersebut, dilihat dari Bumi ATR BPN, ternyata sudah plottingannya PT A, PT B gitu. Bahkan sudah ada yang DP, kalau yang di Madura ini di DP sama perusahaannya, tapi sama oknum desanya ini, perangkat desanya ini yang nggak disampaikan ke warga gitu. Iya, kadang bukan uang DP, kadang uang pengikat. Uang pengikat, kadang bukan DP ya istilahnya. DP, uang pengikat. Nah, ketika uang pengikat sudah masuk, lalu ke BPN dengan bayar harga 5 juta, khusus kemarin saya itu yang di Tangerang, itu sudah jadi tuh si tanah tersebut milik PT A. Wow. Dan di Tangerang itu Luar biasa, ada ya. PT milik Aguan juga, Sedayu. Milik Sedayu Group, tapi si tanah ini belum lunas sama warga. Nah, BPN ini pun jelas-jelas merugikan pemilik tanah. Tapi Karena dengan sudah jadi ya. Karena enggak, karena plottingannya sudah milik mereka, plottingan sudah milik PT. Jadi seolah-olah itu sudah diklaim. Akhirnya orang yang mau maju ke depan pun mau beli tanah tersebut akhirnya mundur. Karena oh ini sudah diplotting A, ini sudah diplotting B, ini sudah diplotting C. Iya. Dan itu Kayaknya terjadi kembali ke pembicaraan yang Indonesia. tadi yang habis di Cirebon. Saya tuh ingin menegaskan kepada teman-teman netizen semuanya itu bahwa jangan lagi terprovokasi dengan narasi-narasi yang mengatakan yang mendukung PIK 2 adalah orang bodoh. Itu di mana akalnya itu? Padahal Yang menolak lah, yang jika menolak kita melihat di yang menolak lah. yang menolak PIK 2 adalah enggak, yang mendukung yang menolak PIK 2 adalah orang-orang bodoh katanya. Itu jangan kita itu narasi yang sesat itu. Jawabannya Gimana nggak sesat? sederhana. Ini coba kita lihat yang di
Sederhana saja dokter, Yang di Cirebon sederhana ini kan saja. masyarakatnya kan enggak. Dokter, sederhana saja saya jawabin dulu ya. Ya, Yang siap. menolak PIK siap berargumen, yang mendukung PIK tidak siap berargumen. Udah gitu aja. Jadi yang goblok siapa sebenarnya ini? Iya. Cuma misalnya itu membodoh-bodohkan tapi narasinya nggak ada kan. Aduh. Ya. Izin, assalamualaikum Kang. Jadi memang saya baru dapat video juga tadi terkait dengan kalimat yang bahwa yang menolak itu adalah orang bodoh yang menolak investasi. Padahal yang bodoh itu mereka yang menerima. Jelas mereka sudah dibodoh-bodohi. Yang pertama, kita lihat saja awal narasi pagar laut itu, mereka beralasan bahwa itu adalah pemecah ombak. Ya artinya terpatahkan dengan kasus yang sudah berjalan. Kemudian dibodohi lagi bahwa itu adalah abrasi. Kita tidak menolak abrasi, tetapi tidak ada abrasi dalam beberapa tahun itu seluas 1,5 kilometer. Nah, jadi jelas yang bodoh itu adalah mereka. Bahkan sampai detik ini Pak Dokter, kita sih masih berharap Kang Mahesa, mungkin Kang Umar, ini ada orang pendukung dua nih yang narasi menurut otak mereka itu adalah pembangunan. Ini naik di sini. Jadi kita mau uji pemikirannya sampai sejauh mana. Dan menurut saya memang pemikiran mereka buntu. Begitu kan. Karena saya berdebat dengan orang pendukung PIK 2 itu bukan hanya di sini saja, tetapi di WhatsApp grup itu yang memang isinya pendukung PIK 2 itu yang notabene-nya memang masyarakat sipil tetapi memang sudah memiliki jabatan ketika mendukung PIK 2. Baik di pemerintahan maupun di PIK 2. Itu pemikirannya sangat jauh lah dengan rakyat sipil yang notabene biasa-biasa aja. Jadi justru malah rasa empati mereka terhadap masyarakat itu jauh, bahkan hampir tidak ada. Jadi begitu Kang Dokter. Nih, ada komentar di bawah karena takut salah paham dianggapnya kita mengancam. Karena di sini kan mungkin ada aja intel ya. Ada komentar dari Andak ya. Ini komentarnya begini Bapak Kepolisian, Bapak Intel. Anggap saja ini sebentuk informasi ya. Ada komentar dari akun Andak ya. Hari kita dipendem di tanah Banten Kang Mahesa. Nah, maksudnya kemarahannya ditanam dulu, masih disimpan. Kalau ada komando perang, siap ikut perang, takbir. Nah ini suara rakyat ini. Saya nggak kenal beliau hanya tahu saya juga di medsos. Nah orang yang komentar seperti itu udah ribuan yang saya temukan di alam nyata. Ada puluhan kiai yang tidak bersuara di medsos, tapi saat ngobrol itu komentarnya begitu. Ada puluhan kiai yang sudah saya temui. Wes Mahesa, Abah Haji mah nggak ngerti ini itu, tapi saat waktunya perang kami akan turun. Nah jadi ini jangan diabaikan. Dan nanti ketika itu bergejolak, janganlah dilimpahkan kesalahan itu ke kita, seolah-olah kita yang memprovokasi. Wong alasan kita itu alasannya sama dengan Polri, kedaulatan. Alasan kita menolak PIK itu alasannya sama, TNI menjaga negara. Alasan kita menolak PIK itu alasan yang sama dengan anggota intelijen, yaitu menjaga kedaulatan negara. Jadi kita punya alasan yang sama. Saya punya alasan yang sama dengan Polri, saya punya alasan yang sama dengan TNI, saya punya alasan yang sama dengan Badan Intelijen Negara. Itu. Nah, suara rakyat di bawah yang bahasa perang itu kan harus menjadi perhatian mereka. Bukan dibedik, tapi diperhatikan agar tidak meluas. Nah, maka kalau penegakan hukum tidak adil, maka kalau pejabatnya baik di legislatif dan eksekutif memainkan rakyat, maka potensi itu akan besar, akan meluap bahasa perang-perang itu. Ini sudah di depan mata. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan selama ini oleh intelijen di titik-titik perbatasan lebih terhadap apa yang sekarang terjadi di Banten. Efeknya kan yang sering kita sampaikan, Kang Yahya sampaikan, semua sampaikan bahwa kalau terjadi gejolak di Banten, yang lain pasti ngikut. Pasti. Dan saat gejolak terjadi, nggak TNI, nggak Polri, nggak bisa mengontrol karena terlalu besar masanya. Dan nggak mungkin TNI kan nembak warganya sendiri. Jadi ayolah, kita ini cuma pengen damai. Selesaikan dulu, stop dulu PIK 2. Yang melakukan pelanggaran hukum dulu. Nanti kalau berbicara investor, investasi, pembangunan, nanti minimal tenangin dulu rakyat Banten. Ini mah sudahlah, yang sudah dilakukan PIK ini belum selesai, malah datang ke Pemkot Serang. Ini benar-benar ngelunjak yang namanya PIK ini. Dan buat Pemkot Serang, ya tolong hati-hatilah. Kita ini suara
mereda ini hanya karena Ramadan loh. Habis Ramadan mah gejolak lagi nih. Jadi tolong semuanya memperhitungkan lah ya. Tolong Pemkot nih terutama yang sedang dirayu oleh PIK. Ini benar-benar bangsat PIK ini. Betul. Di Tangerang belum selesai, udah ngerayu Serang. Betul. Itu saya baca di media massa Serang Timur bahwa PIK 2 ini sedang merayu Pemkot Serang dengan CSR, ya, termasuk ada yang namanya Wahyu itu turut berkomentar di situ. Jadi bahwa CSR itu dapat membangun ini segala macam. Cuma kan yang dia tidak paham adalah yang dikorbankan di dalam pembangunan itu adalah rakyat. Nah, ketika kerusuhan sudah terjadi, contoh yang kemarin sudah terjadi adalah di Teluk Naga. Ketika ada pembakaran satu mobil, kemudian 18 unit mobil dirusak. Pertanyaannya, apakah salah rakyat? Belum tentu. Rakyat, kalau tidak dipicu oleh para pengusaha yang memang melanggar hukum, melanggar aturan, itu tidak akan bergerak. Kalau sudah besar, kalau sudah seluas itu dan kemarahan masyarakat sudah meluap kemana-mana, maka mereka akan sulit untuk menangani persoalan itu. Betul yang disampaikan tadi Kang Mahesa. Tugas TNI itu adalah menjaga kedaulatan, bukan memerangi rakyat. Itu yang pertama poinnya. Tugas polisi adalah mengamankan rakyat, mengamankan NKRI, mengamankan Indonesia, bukan melawan rakyat atau membela siapa yang membayar. Artinya ketika telah terjadi kerusuhan yang sangat besar nanti di Tanah Banten karena sulit untuk karena kemarahan itu sulit dibendung ya. Nah, ini akan menjadi persoalan baru. Nah, siapa yang rugi? Jelas yang rugi adalah Indonesia. Makanya negara di dalam persoalan ini harus berhati-hati karena itu sangat luar biasa. Kang Yahya, jujur saya menerima berita PIK mendatangi Pemkot, ikut tuh jengkel, muak, marah. Kenapa? Karena kalau saya jadi pemerintah kota Pemkot, didatangi PIK dengan narasi CSR itu jelas marah, kesinggung. Kenapa? CSR itu kan kewajiban, tanpa dibicarakan pun itu pasti keluar. Karena itu kewajiban perusahaan kepada negara, kepada rakyat. Nah, artinya ketika PIK yang dibicarakan CSR itu kayak menganggap bodoh pemerintahan kota. Kayak dianggapnya anak kecil gitu loh. Nah, ini jadi tolong menjadi perhatian Pemkot. Kok kalian terkesan dianggap bodoh gitu loh? Yang dibahas CSR, ngebahas CSR itu sama orang kampung tuh yang nggak ngerti. Kalau orang Pemkot itu tahu CSR itu kewajiban perusahaan. Ngapain dibicarakan? Artinya sesuatu yang sudah talazum. Itu sesuatu yang sudah pasti. Bang, emang selama ini CSR pada larinya kemana? Apa masyarakat setempat menikmati? Ke oknum ormas, ke oknum pejabat dari legislatif dan eksekutif. Jadi dagelan kalian bicara CSR. Pemkot, wis tolonglah jangan nambah-nambah kami marah. Kami ini memang orang kampung, tapi kami ini sudah tidak bodoh lagi. Ini CSR yang dibicarakan. Ya Allah, ya Robbi. CSR-nya dimakan sama oknum, nggak nyampe ke rakyat. Kamu masih jawab. Lebih dalam lagi begini, lebih dalam lagi, CSR itu kan cuma sedekah. PIK datang ke Pemkot begini, gua mau usaha di sini, tenang, lu gue bagiin sisanya. CSR, lu gue bagiin sedekah. Sepelongo itukah pemerintahan kita? Sepelongo itukah pemerintahan kita atau sebiadab itukah PIK? Kan begini datang ke Pemkot, gua mau ngebangun properti di sini, tenang, lo gua kasih sedekah. Betapa tidak memiliki harga dirinya pemerintah kota Serang di hadapan PIK. Maka saya berani katakan PIK itu perusahaan paling bangsat di Indonesia ini. Dan tolonglah buat pemerintahan kota, kami tidak menyalahkan ini ya, tidak menyalahkan. Jadi tolong jangan disepelekan. Pemerintahnya seharusnya tersinggung, kalau saya jadi Pemkot kesinggung, lo PIK, lo datang-datang jauh-jauh ke sini cuma berbicara CSR. Dikira kami apa? Ya cuma mungkin kan pemerintah kota kan nggak bakalan berani tegas kalau sama PIK, anak buahnya, jongos-jongosnya Aguan nggak bakalan. Bukan ya udah selain ke saya aja. Bukan hanya CSR pabrik, kan? Bukan hanya CSR pabrik, tapi CSR yang desa-desanya dekat perhutani. Itu perhutani itu hasilnya berapa miliar itu dalam setahun? Berapa triliun itu dalam setahun? Apakah CSR-nya masyarakat di situ dapat? Saya jelaskan. Jadi kalau berbicara CSR aturannya ada. Perusahaan membayar CSR. Cuma larinya pada kemana? Jadi saya ada bilang izin terkait dengan CSR. Jadi CSR itu sudah diatur dalam undang-undang, betul. Itu adalah kewajiban. Jadi CSR itu adalah kewajiban perusahaan
minimal 2% yang dikeluarkan dari keuntungan. Coba bayangkan 2%. Artinya kalau dia sudah membantu masyarakat, contoh ya, misalkan 200 sampai 300 juta, sudah berapa keuntungan PIK 2 yang dikeruk dari tanah Banten? Nah, sementara Pemkot Kota Serang hanya ditawarkan CSR, artinya tidak ada seujung kukunya dari keuntungan itu. Cuma 2%, artinya masih ada 98% lagi yang sudah dinikmati oleh mereka. Ya. Dari 200 juta itu dibagi misalkan sama orang kampung nih, yang jumlah orangnya itu misalkan 200 satu desa, atau berapa? Dalam satu desa ada berapa orang? Ada 1000. Tidak seperti itu, Kang. Jadi malah CSR itu dinikmati hanya kepada sebagian pendukung. Aturan bahwa CSR itu buat masyarakat. 200 juta dibagi ini cuma 200.000. Nah, segitu kenyataan 200.000 menggadaikan tanah. Kamu Mar sinyalnya, kamu Mar investor asing. Kamu Mar sinyalnya putus-putus. Gini, Kang Umar, gini. Kenyataan yang di lapangan ya. Kalau di Tangerang kan memang sudah jalan. Jadi kenyataan CSR itu dikelola bukan untuk masyarakat. Bukan ya, enggak nyampe. Kalau itu kalau pernyataan mah sudah pasti Kang Yahya. Halo, Kang Yahya. Kenyataannya itu CSR dimakan sama oknum. Jelas ya. Nah ini semisal, toh pun kenyataannya ini di masyarakat, untuk masyarakat, kebagian cuma 200.000, 100.000 tahun sekali. Nah harga tanah leluhur, harga diri tanah leluhur itu harganya segitu, 100.000. Leluhur kita kira-kira tanah dengan darah. Di situ masih ribut BCR, harganya cuma segitu. Ya iya, ilustrasinya begini. Kalau mau diterima, enggak, jangan dulu Kang. Kita jangan dulu menyalahkan Pemkot dulu. Belum sampai ya kita menyalahkan. Makanya kita ini mengultimatum agar jangan sampai menerima. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan beginilah ya. Kita menjaga leluhur kita, nenek moyang kita menjaga tanah kita. Dari tanah itu tumbuhlah kelapa. Habis itu PIK 2 ilustrasi ya. Perusahaan ini datang, udah saya ambil kelapanya. Kades pejabat, gua kasih ampasnya loh. Santannya gua ambil ya. Nanti saya kasihin batoknya gitu loh. Saya kasihin ampasnya ya. Pokoknya kalau sampai Pemkot menerima, Pemkot Serang, betapa bodohnya itu. Ya saya katakan kalau sampai menerima, saya katakan Pemkot ini betapa bodohnya gitu loh. Ya makanya itu, jadi begini ya, persoalan PIK itu ya memang dari pemerintah kota kemudian ke desa. Ya mereka juga, kita tidak menafikan, mereka juga memiliki oknum dari aparat-aparat penegak hukum. Ya kita tidak tafikan itu, karena ya, itu segalanya jelas. Nah salah satunya adalah untuk menekan persoalan-persoalan yang ada di bawah, yaitu dengan cara intimidasi. Nah cuman bersyukurnya kita bahwa PSN-nya sudah dicabut. Artinya di sini masyarakat harus lebih berani di dalam menyuarakan hak-haknya. Nah itu yang sekarang harus PR buat kita, bagaimana masyarakat ini lebih berani. Harus lebih berani Pak, betul. Iya, kenapa? Karena juga saya tertarik ini, mohon maaf izin. Saya tertarik statementnya Bosman kemarin, Bang Maesa, bahwa kemungkinan besar di pemerintahan Pak Prabowo ini 9 naga akan diganti 9 haji. Amin, amin. Di situ kan ada celah untuk masyarakat ini ke depan tidak boleh takut lagi dan harus melawan. Ya, justru mungkin karena melobi atas udah agak sulit ini, makanya melobi bawah lagi. Makanya kita kawal lah Pemkot, pemerintah kabupaten dan kota, agar jangan sembarangan menerima rayuan sipik pelongo, sipik bangsat itu. Sudah saya berani nyebut PIK itu bangsat, perusahaan bangsat. Iya, jadi memang seperti itu kan. Makanya ya tadi seperti yang sudah disampaikan, alhamdulillahnya ya Pak Presiden ini sebetulnya yang dicabut itu bukan hanya PIK 2, tetapi ada 77 PSN. Salah satunya adalah PIK 2, IKN, kemudian sampai ke Rempang. Nah, dari situ menandakan bahwa dicabutnya PSN ini karena memang banyak persoalan. Dan itu. Nah, dari mana dia tahu banyak persoalan? Ya salah satunya penyampaian yang disampaikan oleh masyarakat itu ketika kemarin Kang Maesa datang ke gedung DPR. Di situ ada data yang mereka dapat. Bahkan persoalan itu juga muncul terkait dengan masalah tanahnya adalah ketika kemarin program PRONA. Jadi PRONA itu adalah program sertifikasi massal.
Jadi banyak juga oknum-oknum pejabat maupun oknum-oknum BPN dan oknum-oknum Kades ini yang memanipulasi data terkait dengan persoalan itu. Sehingga tanah-tanah yang tadi dibilang, kok kenapa NIB nomor induk bidang itu bisa ganda? Ya kalau kata Kang Umar bisa ada 2. Kok warga belum pernah menjual tetapi NIB-nya di BPN itu sudah muncul. Nah itulah oknum-oknum dari mulai Kades sampai ke BPN yang bermain. Nah itu pun terjadi di wilayah Tangerang kemarin. Itu ada 3 data. Kita intermezzo dulu nih ya, buat pemerintah kota terutama. Ini kita intermezzo ya. Saya akan tunjukkan ceramah Kiai Said saat belum ketemu Aguan mungkin ya. Ini jadi catatan penting nih. mati demi tanah airnya, mati syahid. Kata si Syahid. Tahu segitu ya, Kiai tahu segitu luar biasa. Beda sekarang bahkan Kiai udah modern. Tahun 1914 sampai 20. Barang siapa berkhianat pada tanah airnya boleh dibunuh. Sampai gitu. Man khana luwatuni halalun damu. Tapi gak mata kafir, ya gak mata kafir. Boleh dibunuh kalau ada orang mata-mata Belanda atau akhirnya penjajah, boleh dibunuh walaupun orang Islam. Tapi gak mata kafir kan. Mereka mengatakan bahasa begini, man mata li ajli watani mata syahidan. Dan siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kata si Syahid. Tahu segitu ya, Kiai tahu segitu luar biasa. Beda sekarang bahkan Kiai udah modern. Tahun 1914 sampai 20. Barang siapa berkhianat pada Titi lama itu bolak-balik keputar. Ya kamunya nggak paham-paham tuh. Dari tadi saya katakan, ini ceramah. Kita lagi nggak bicara video, kita lagi bicara substansi, isi. Itulah ceramah Kiai Said mengutip kalam Mbah Hasyim Asy'ari ketika Kiai Said belum rapat di PIK. Tapi substansi itu tidak pernah hilang hanya karena Kiai Said sekarang bergeser. Karena Kiai Said ketika itu konteksnya mengutip kalam Mbah Hasyim. Nyampe belum otaknya? Kata Mbah Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mati membela tanah airnya mati dalam keadaan syahid. Dan barang siapa yang berkhianat kepada negeri, maka halal darahnya, walau tidak kafir, tapi darahnya halal. Nah itu tertarik di bagian terakhirnya tuh. Kalau pemerintah tidak peka terhadap poin kedua, waman khona liwatonihi halalun damuhu, kalau tidak peka, ya betapa bodohnya pemerintahan kita ini. Ini kalam Mbah Hasyim, barang siapa yang berkhianat kepada tanah airnya, maka darahnya halal. Catat itu ajaran Mbah Hasyim Asy'ari itu kalamnya. Jadi tolonglah jangan berbondong-bondong mencetak sejarah sebagai pengkhianat. Jangan hanya karena untungan sesaat. Karena saat kalian mengorbankan rakyat demi kepentingan jabatan kalian, konsekuensinya kalian akan dianggap dan akan dicap sebagai seorang pengkhianat. Yang lalu kemudian tadi halalun damu, kata Mbah Hasyim Asy'ari yang dikutip oleh Mbah Syahid Akil Siroj ketika belum error. Itu video lama. Isinya kan nggak tetap sama sampai sekarang. Kan yang error Kiai Saidnya, bukan substansi kutipannya. Paham sampai sini? Ya. Jadi gini Kang Mahesa, sedikit menambahkan lah Kang Umar ya. Jadi gini, kita apa namanya tuh mencintai atau kita mengagumi seseorang itu adalah kepada orang yang sudah mati. Oh iya. Kalau orang sudah mati, itu sudah putus, artinya sudah tidak berubah lagi pemikirannya. Ya. Tapi ketika kita mengagumi kepada seseorang yang masih hidup, yang masih bernafsu, masih berpikir dan masih berubah. Nah seperti itulah contohnya tadi. Makanya kalau saya mah mengagumi para wali-wali itu ya, kiai ulama itu pada mereka yang sudah meninggal. Artinya sudah putus urusan sudah matang. Dan tidak ada lagi perubahan dari mulai pola pikir dan lain, karena sudah tidak ada lagi, karena sudah selesai. Jadi perjuangannya kalau memang dari awal berjuang sampai dia meninggal, berjuang sampai tua. Nah disitulah poinnya. Nah artinya apa? Dari situ jelas bahwa PIK 2 ini memiliki pengaruh buruk, bukan hanya kepada ulama, bukan hanya kepada pejabat, termasuk kepada rakyat-rakyat yang ada di bawah, termasuk kepada rakyat-rakyat gitu. Nah maka dari itu pentinglah kita sebagai orang yang memang sampai detik ini ya masih berjuang untuk menolak PIK 2 ini, untuk terus bersuara ya supaya buzzer-buzzer mereka ini ya kita kita tepis. Karena kalau kita diem, maka kesalahan yang diulang-ulang maka akan dianggap benar, kan gitu kan Kang Umar. Jadi ya harus kita tangkal lah persoalan-persoalan itu.
Jadi biar mereka dari masyarakat ini jadi punya pembanding antara isi kepala yang menerima dengan isi kepala yang menolak. Nah, dan tinggal ada di dia tuh, dari mana nih kira-kira yang menurut mereka masuk di akal di mana. Karena bukan kewajiban kita untuk rakyat itu ikut kepada kita, bukan. Jadi kewajiban kita hanya memberikan pemahaman dan memberikan pemikiran-pemikiran yang memang pemikiran itu ya secara nalar masuk di akal. Mungkin gitu kan. Ini mulai gremes, saya pamit dulu, nanti kita disambung di rumah. Ini tadinya malam ini saya mau ke Mauk, mau rapat, cuma fisiknya nggak kuat. Jadi saya batalin, tadinya ngajak Kang Ade. Nanti disambung beberapa menit lagi ya. Mau minggir, nanti di rumah. Kita live-nya di rumah. Paling 15 menit lah. Ya, pamit dulu. Tapi itu garis bawahin tuh. Berat garis bawahin. Apa? Man khona liwatonihi halalun damu. Halalun. Kan dari dulu juga saya mah sudah begitu. Sebelum mendengar kalam Mbah Hasyim dari mulutnya Ki Said juga saya mau udah begitu. Sambil pegang golok ngomongnya. Jadi gitu. Man khona. Ya nggak gitu. Nggak bisa, Mas. Lo ambil golok, punya golok nggak? Udah nanti di rumah. Liwatonihi halalun damu. Man khona. Ini jangan kebanet di akun sayanya, sudah kebanet. Man mata li ajli watonihi mata syahidan wa man khona li watonihi halalun damu. Mending begitu, Assalamualaikum.